Kekayaan tidak dapat membeli kebahagiaan. Bukan materi, obat di hati. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan seluruh umat Katolik di Keuskupan Agung Medan. Saat ini kita akan merenungkan kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 23. Dari Injil ini saya mengangkat sebuah kisah yang menceritakan bahwa kekayaan tidak dapat membeli kebahagiaan. Pak Handoyo adalah seorang pengusaha terkaya nomor 2 di kotanya. Walaupun ia keluarga yang kaya, namun ia selalu mengajarkan ke keluarganya supaya selalu hidup sederhana dan tidak boros. Kendati pun demikian, Pak Handoyo selalu menjumpai anaknya hidup dan bergaul dengan teman-temannya yang berlatar belakang sama dengan keluarganya. Sehingga Pak Handoyo ingin memberi pelajaran dan pandangan yang lain terhadap anaknya. Suatu ketika saat hari libur tiba, Pak Handoyo mengajak anaknya pergi ke desa. Pak Handoyo ingin menunjukkan kepada anaknya suasana kehidupan di desa yang jauh berbeda dengan kehidupan di kota yang semakin lama semakin modern. Sampai di desa, Pak Handoyo berkata kepada anaknya, "Lihatlah nak, rumah-rumah ini jauh lebih kecil daripada rumah-rumah di kota." Sang anak perlahan-perlahan melihat dan memandang hamparan rumah-rumah yang ada di desa. Kemudian sang anak berkata, "Ya ayah, saya melihat kita memiliki seekor anjing, namun mereka memiliki banyak sapi. Kita memiliki satu kolam renang, tapi mereka mempunyai sungai yang sangat besar. Kita mempunyai lampu antik-antik di rumah, namun mereka mempunyai bulan yang setiap malam dapat mereka lihat." Lantas sang ayah bertanya, "Lalu bagaimana?" Kemudian sang anak menjawab, "Saat kita sering membeli bahan makanan, mereka menanam lalu memanennya sendiri. Aku punya mainan, tetapi mereka mempunyai banyak teman. Kita memiliki pagar yang kokoh dan tinggi di rumah, namun mereka memiliki tetangga yang saling menyapa dan saling menjaga. Kita memang punya tetangga yang memiliki anak seumuran dengan aku, tapi aku hampir tak pernah bertemu dengan dia." Mendengar jawaban sang anak yang demikian, sang ayah mulai tersenyum. Lalu sang anak mulai menjawab lagi, "Ayah, terima kasih. Ayah telah mengajarkan aku bahwa mungkin kita memiliki kekayaan dan memiliki segalanya. Namun yang perlu aku ketahui adalah bahwa hidup itu bukan sekedar kekayaan, karena kekayaan tidak selalu memberiku kebahagiaan. Tetapi kesederhanaan kecil yang mereka miliki dan kebersamaan yang selalu mereka rajut, hal itulah yang memberiku kebahagiaan. Teman-teman, keluarga, sosialisasi, keterbatasan, kerja keras, solidaritas, hal itulah yang mengajarkanku arti kebahagiaan." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kisah tadi hendak meyakinkan kita bahwa kekayaan bukanlah jaminan bahwa kita akan hidup bahagia. Sekalipun seseorang memiliki kekayaan, harta berlimpah dan segalanya, namun kalau ia melupakan sesamanya, itu tidak akan menjadi kebahagiaan. Pada dasarnya, menjadi orang kaya bukanlah dilarang, tetapi yang menjadi persoalannya ialah kekayaan menjadi prioritas dan keutamaan hidup kita.
Kekayaan menjadi yang utama yang ingin kita capai dalam hidup, sehingga kerap kali kita menyimpang dari jalan Tuhan hanya demi mencapai kekayaan. Egois, rakus, dan foya-foya adalah ciri-ciri orang kaya, orang yang memiliki harta yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 23 ini menjadi permenungan bagi kita tentang siapa yang utama dalam hidup kita. Kita diajak supaya tidak resah dan tidak hanya memikirkan harta duniawi saja, melainkan kita diajak supaya memikirkan dan mencari harta surgawi, yaitu keselamatan. Yesus mengingatkan kita agar kita hidup bukan sekedar untuk mencari harta. Pesan ini kiranya menjadi permenungan bagi kita dalam memasuki bulan Kitab Suci Nasional di Keuskupan Agung Medan. Temanya sederhana, yakni membangun keluarga Katolik sejahtera seturut Kitab Suci. Kesejahteraan dalam keluarga pasti didambakan semua keluarga kita. Setiap keluarga kita pasti berusaha bagaimana agar keluarga kita bisa sejahtera. Namun yang patut kita renungkan ialah janganlah hanya untuk mencari kesejahteraan keluarga kita lalu kita melupakan sesama kita. Kita hanya sibuk bekerja hingga relasi dengan anak-anak pun lupa. Setiap anak-anak sibuk dengan teman-temannya sehingga anak-anak lupa dengan keluarga. Bisa jadi kita juga terjerumus dalam melegalkan segala cara demi mencari dan mencapai kekayaan. Yesus lewat Injil Lukas ini ingin menyapa kita untuk memperoleh kesejahteraan dengan mengandalkan Dia. Jika kita mengandalkan Yesus dalam setiap usaha kita, yakin dan percayalah kita berjuang di dalam Dia. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita wujudkan keluarga sejahtera seturut Kitab Suci. Tindakan-tindakan yang sederhana kita mulai dari keluarga yang saling percaya, saling berjuang, saling mendukung, hingga pada lingkungan yaitu gereja dan sesama. Semoga amin.